Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Gejalanya seperti pneumonia, sesak napas, apa segala macam. Jadi kalau pneumonia kan pasti virus, Iya, pasti kuman. kasih Di obat. foto ronsen, kok seperti kayak bolong-bolong itu loh. Kok aneh gitu loh. Seperti pneumonia, putih-putih begitu. Terus sama dokternya dimasukin, dibilas. Karena biasanya kalau pneumonia itu kan isinya ada nanah segala macam. Dibilas, dibersihin. Ternyata itu banyak lengket-lengketan di situ. Dibersihin sembari diambil cairannya. Diperiksa. Nah, ketemulah terjadi kerusakan. Tapi di dalam cairannya itu tidak ada kuman, tidak ada virus. Ekspor China untuk vape itu tinggi sekali, Franky. Dan ada beberapa negara itu yang justru mengekspor gila-gilaan itu. Nah, mereka kemudian ada beberapa negara, hampir sampai semua negara sekarang udah mulai melarang vape karena dianggapnya berbahaya, Franky. Dokter Jaya tahu kan di tempat saya kerja kan? Ya. Paling ganteng saya katanya, Dok. Serius. Karena semua cewek semua. Nah iya, yang lain cewek semua, masa ada cewek ganteng gitu kan. Nah, ada juga sih. Ada juga. Ada cewek kumis pernah lihat kan. Jangan ngomong begitu, Dok. Hah? Nanti ada artis yang merasa tersinggung tuh. Tapi saya ngelihatnya bukan nggak ada masalah dengan kumis. Kadang-kadang cewek berkumis tuh malah lebih bagus, lebih cantik. Tapi kumisnya agak tipis, jangan kayak kumis, pengertiannya kumis kayak kita gini, Dok. Wah, itu mah parah. Enggak, cewek berkumis ada daya tarik, apa bahasa Inggrisnya tuh, sex appeal tersendiri. Percaya nggak, Dok? Nggak tahu, belum pernah ketemu. Banyak cewek berkumis. Cuman kita nggak pernah perhatiin gitu. Bukan berkumis sih sebenarnya. Kalau orang yang Rambut ada tipis ya. rambut kecil gitu loh, rambut anak rambut ya orang bilang ya. Tapi hitamnya hitam tipis. Kayak saya waktu SMA lah. SMA saya kan nggak sampai selebat gini. Ya tipis gitu kan. Ini kan gara-gara saya biarin aja, saya nggak cukur-cukur. Lama-lama dia tebal sendiri. Kecuali di Thailand, Franky. Hati-hati. Cewek berkumis tipis. Nah, oleh karena itu saya di kantor itu kan, di tempat kerja ya, kok kantor sih, supir akap mah nggak pakai kantor. Di tempat kerja punya kebiasaan itu nyari orang, kalau kita di interview ditanya, pertama adalah ngerokok apa enggak kalau laki-laki. Saya kebetulan kan nggak ngerokok. Saya kebetulan kemarin tuh si Rika lagi interview orang. Iseng-iseng saya tanya, Rika yang tadi gimana hasil interviewnya? Ya Pak, udah nggak ngerokok. Bagus dong. Dia cuma nge-vape doang, Pak. Dalam hati saya, ini kamu baru dibelokin gini aja udah bilang oke. Ya, Enggak, Pak. tapi itu asumsi umum loh. Ya dia nggak bisa disalahin, Franky. Karena orang kenapa sekarang pertanyaannya gini. Kalau dulu ya waktu saya tuh tahun 82. Waktu 82 ya. 82 83 lah. Saya lakukan penelitian di kalangan Karang Taruna. Itu mereka ternyata yang merokok tuh banyak lagi. Yang merokok banyak. Banyak. Tapi kemudian kita tuh udah masuk ke era di mana ngerokok itu dianggap berbahaya karena menimbulkan terlalu banyak penyakit. Jadi kos kesehatan kita tuh tinggi sekali, sehingga ya dengan kampanye orang dari luar negeri dan segala macam, akhirnya kan sekarang kan kita udah mulai membatasi di banyak daerah yang dibilang bebas rokok. Ya, jadi kalau merokok pun harus di tempat yang khusus gitu kan ya. Tapi dalam posisi gitu merokok sepertinya berkurang, sehingga banyak perusahaan rokok sekarang yang melebarkan sayap ke bidang-bidang lain. Sebenarnya untuk mengurangi rokok
Hmm. Yang dikurangin juga bukan jangan produksi rokoknya, Dok. Hmm. Ada cara supaya kurangin supaya orang tidak banyak merokok. Hmm. Bukan produksi rokoknya, Apanya? produksi gretan sama korek apinya. Oh enggak, kalau orang nggak ada api juga sama zaman dulu digesek-gesek batu juga keluar api, Frank. Betul kan? Setuju, tadi dokter bilang digesek-gesek gitu. Artinya untuk itu kan lama tuh, Dok. Hmm. Ngerokoknya orang keburu capek gesek-geseknya. Yang terjadi sekarang itu gara-gara ada banyak gretan atau korek api, matches gitu kan. Minta api, Tapi Gretan udah nggak ada ya, sekarang semua gas semua ya. masih ada, Dok. Dia jarang Yang lah. yang 2 koin itu kan dulu ada cap duren 3 duren ya. Ada pakai merek Ya, apa, tapi nggak sebanyak sekarang lah. Sekarang kebanyakan orang udah pakai ya yang matches. Yang saya mau cari justru gretan yang kotaknya masih kayu. Nah, itu udah nggak ada. Sekarang gretan kotaknya selalu karton ya. Nah, jadi saya mau tanya juga sama Dokter Jaya. Sebenarnya vape itu jenis atau merek sih? Vape itu singkatan. Vape itu singkatan. Iya, vaporizer. Vaporizer. Itu alat uap. Jadi si vaporizer itu dipakai sebagai merek atau bukan? Bukan, itu generik. Karena ada merek IQOS. Ya. Ada merek apa? Itu generik. Nah, vape itu sendiri terdiri dari baterai, pemanas, sama liquid. Nah, liquid itu yang jadi cartridge yang diganti-ganti itu loh. Orang beli cartridge-nya yang isinya itu loh, cairannya. Nah, sekarang kan ada baterainya, maka vape pun tidak boleh ditaruh di dalam bagasi, Fenggi. Gitu. Karena kenapa? Bisa kebakar. Sebenarnya panas kalau kebakar. vape kita kurangin pemakaiannya bisa juga. Nggak boleh pakai vape. Pakai nebulizer. Saya asma. Enggak. Ya, asma sih sebenarnya sama Pak vape. Kan? Cuman bahannya itu lain. Kalau yang vaporizer yang buat obat asma itu isinya obat. Kalau di situ isinya perasa, ada nikotin, ada etilen glikol. Jadi teknik yang sama, cara kerjanya mirip, yang satu dipakai buat obat, satu lagi dipakai untuk Bukan mirip, sama, Prank. Sama ya. Sama, liquidnya yang beda. Cuman bedanya dia punya nebulizer nggak ada yang segede gitu, Dok. Gede-gede segede gitu. Jadi kalau dia mau itu kan mesti Enggak, tapi itu promosinya. Vape itu adalah cara merokok yang aman karena dia tidak mempunyai tar, tidak menghasilkan CO katanya. Tapi isinya tetap ada nikotin. Orang nggak tahu itu. Nikotinnya bahkan Tetap lebih tinggi beberapa. ada nikotinnya. Tujuan nikotin ditaruh buat apa, Dok? Ketagihan. Kalau nggak si yang jual vape mah. Jadi mensreanya udah ada dong. Enggak, tapi begini, itu dia orang kenapa seneng sama vape dibandingin rokok? Karena kesannya keren. Ya, bentuknya elegan. Ini lebih aman. Itu dia bilang lebih aman. Terus kemudian dia bilang, ya ini tidak bahaya. Ya tidak bahaya terhadap kesehatan. Itu. Dan satu itu buat gaya-gayaan. Kalau orang vape tuh kelihatannya kayaknya gagah. Karena gitu. itu mahal, Dok. Dia punya alat maupun Enggak, dia punya sekarang udah makin murah. Makin murah ya? Tahu nggak? Sekarang 100.000 bisa. 100.000 apanya nih? Alatnya? 100.000, 200.000? Ya alatnya. Tinggal diganti ininya. Sekarang udah makin murah. Kenapa makin murah? Produsen vape pertama di dunia siapa? Ayo. Bukan saya, Dok. Cina. Cina lagi nih. Loh, kalau Cina udah bikin harga murah, Franky. Pertama vape mahal. Sekarang itu yang paling nomor 1 tuh Cina. Buset deh. Nah, ada beberapa negara, tapi Cina, Korea Selatan tuh produsen. Tapi Amerika banyak, dan itu diekspor ke Amerika banyak sekali. Dan pada waktu kita menahan bahwa rokok itu berbahaya, kemudian vape gitu meledak. Terjadi peningkatan luar biasa pengguna vape pada kalangan remaja.
Artinya orang masih bisa ngebul dengan iming-iming ini tidak berbahaya. Iya. Gitu, Dok, ya? Ya, padahal, vape itu tidak ada yang bebas nikotinnya itu antara 0 sampai 100 miligram. Kalau rokok berapa? Kalau di Jepang 1 miligram nikotin. Jadi Ini 100 kali lebih gede nih, iya. 100 miligram dokter bilang tadi. Nah, makanya ini sekarang gini ya, secara yang paling gampang lah. Orang kalau ngerokok itu giginya berubah kan, Berubah, jadi kuning kan. Kenapa? Itu lama-lama namanya ompong dia. nikotin stain. Mhm, Dia lengket pada gigi. ya, Pada vape itu 28% orang nikotin stain itu ada, mhm, dan dia lebih pekat dan lebih nempel. nempel. Nikotinnya tuh tinggi. Karena Jadi lebih mulai banyak dari 0 nikotinnya sampai ya. 100. Nikotin itu sengaja dimasukin ke dalam situ supaya apa? Supaya orang ketagihan. Karena itu bikin ketagihan. Jadi artinya efek dari nikotin itu masih ada. Apa efek nikotin? Terhadap paru, terhadap pembuluh darah. Nah, pembuluh darah efeknya stroke, jantung, sama juga. Nah, cuman begini, orang senang sama begitu dibandingin rokok ya. Kalau rokok yang keluar asap, wah kemana-mana kan. Dia asapnya lebih sedikit. Karena itu bukan asap, itu namanya sebenarnya fog, Apa tuh? uap. Uap? Uap bukan asap. Nah, uapnya dia bikin dari ethylene glycol atau gliserin. Tapi bilangnya ethylene glycol sama gliserin supaya dia membentuk uap. Nah, sebenarnya mereka bermainnya di ini, orang yang jualan itu, di bagian perasaannya situ. Ditambahinlah di situ rasa buah, rasa coklat, rasa itu sehingga mereka punya banyak pilihan. Keren gitu loh. Yang paling bagus rasa tembakau kali, Dok, ya? Enggak enggak ada. Itu dia hilangin itu. Jadi walaupun tarnya tidak ada, nikotinnya ada. Nikotinnya bahkan beberapa vape itu lebih tinggi. Tapi mereka rada-rada error juga. Ada beberapanya ditambahin THC, Frankie. Apaan lagi tuh THC? Trihidroksikanabinol itu ganja. Waduh. Jadi dan satu di situ ada yang namanya vitamin E asetat. Vitamin E asetat itu adalah bahan yang ditambahin di situ. Itu ternyata bisa bikin suatu penyakit baru, Frankie. Penyakit baru yang dulu nggak pernah ada. Penyakit gara-gara vape. Penyakit yang dicari sendiri nih ya. Namanya EVALI. Dari India ya? Elektronik. Oh, kirain. Elektronik. Vape. Associated lung injury. Cedera paru. Akibat vape. Nah, jadi penyakitnya itu membuat orang jadi sesak napas, kadang-kadang ngik dan dia merusak paru. Nah, jadi kalau orang jadi gini, ini cerita sekarang udah ada sekitar 28 orang yang meninggal, Frankie. Gara-gara itu EVALI tadi. Iya, EVALI bahkan mereka mendapatkan sesuatu yang dulu nggak pernah ada, yaitu paru-paru popcorn. Popcorn? Ya, brondong. Tahu brondong? Tahu brondong. Oke. Ya. Popcorn itu, sekarang saya mau nanya nih, pengetahuan kamu soal popcorn. Apakah semua jagung itu bisa jadi popcorn? Bisa. Tidak. Tapi beda-beda hasilnya. Nggak bakal jadi. Kecuali spesies tertentu. Spesies itu adalah jagungnya itu yang dindingnya itu keras sekali. Keras sekali, dimasukin di microwave, kena panas, tapi dia keras banget, sampai begitu udah panasnya udah begitu melewati batas, dia meledak, jadi kembang. Dokter berpikir popcorn adalah popcorn yang benar ya. Ya. Kalau saya berpikir tuh popcorn adalah biji jagung yang meletis. Karena jagung bakar aja tuh saya bilang walaupun dia masih nempel tuh udah seperti popcorn kalau di. Ya, tapi kalau popcorn itu jadi sampai berkembang begitu. Jadi panasnya mesti tinggi sekali dan ininya mesti dindingnya kuat. Bikin sendiri bisa, Dok. Kebayang nggak? Nah, sekarang kita napas nih. Ini ceritanya ini soal si vape ini ya. Kenapa itu vape sampai bikin paru-paru popcorn? Jadi gini, kalau kita napas kan kita udara masuk hidung, terus masuk ke
faring nih, Mhm. faring. Dia ada sebagian masuk ke mulut juga, Mhm. sebagian juga gasnya itu masuk ke Kemana? kerongkongan, Kerongkongan. sebagian besar ke tenggorokan. Mhm. Ya karena namanya itu ada persilangan kan, dia Iya. pasti ada yang masuk lah. Makanya apapun yang kita serap itu akan masuk ke situ. Maka di sepanjang jalan itu bisa terjadi efek dari barang yang kita sedot dari hidung. Nah, sekarang nih, ya entah itu asap rokok ataupun uap dari vape, dia masuk lewat tenggorok, masuk ke bronhiol. Bronhiol itu cabang tenggorok. Bronhiol itu bercabang-cabang lagi jadi bronhiolus, cabang-cabang kecil. Nah, di ujungnya tuh ada gelembung paru, namanya alveol. Alveol. Nah, itu di alveol itu terjadi pertukaran gas. Oksigen masuk ke darah, CO2 dikeluarin dari darah. Nah, di bronhiol itu rusak gara-gara vape itu. Jadi keras gitu? Atau rusak? Bukan. Nggak berfungsi? Mula-mula dia jadi kaku, keras, lama-lama dia pecah. Nah, Jadi kayak popcorn. Oh, itu istilah popcorn begitu, Iya. gara-gara dia melentis sendiri gitu ya? Kalau di foto ronsen, di ronsen nih, ada seperti bolong-bolong putih. Tapi kalau diperhatiin itu seperti bolong-bolong gitu kayak popcorn. Disebab paru-paru popcorn. Itu gara-gara si tadi vape tadi. Vape. Nah, bagian vape yang bikin itu adalah bahan yang namanya E-asetat tadi. Salah satu bahan komponen yang ada di dalam cairannya itu. Dia bikin itu. Nah, di Amerika, jadi ceritanya begini, ada anak umur 13 tahun. Dia vape. Dia bilang vape aman. Dia ya vape sampai 6 tahun. Begitu umur 19 tahun, sekali waktu dia lagi mau diajak sama orang tuanya pergi untuk keluar lah, sekeluarga. Tiba-tiba dia sesak napas, ngap-ngapan, Mati? wah, Oh, belum. dibawa ke rumah sakit. Begitu ke rumah sakit, si dokternya bingung. Loh, orang ini kayak orang pneumonia. Gejalanya seperti pneumonia, sesak napas, apa segala macam. Jadi kalau pneumonia kan pasti virus, Iya. pasti kuman. Kasih Di obat. foto ronsen, kok seperti kayak bolong-bolong itu loh. Kok aneh gitu loh. Seperti pneumonia, putih-putih begitu. Terus sama dokternya dimasukin, dibilas. Kan biasanya kalau pneumonia itu kan isinya ada nanah segala macam. Dibilas, dibersihin. Ternyata itu banyak lengket-lengketan di situ. Dibersihin sembari diambil cairannya. Diperiksa. Nah, ketemulah terjadi kerusakan. Tapi di dalam cairannya itu tidak ada kuman, tidak ada virus. Jadi seperti pneumonia, tetapi tidak ada kuman, tidak ada virus. Jadi mau diapain? Tapi ngomong bisa disembuhin nggak tuh? Tidak. Habis itu meninggal. Nah, itu parahnya kan? Nah, itu terjadi. Itu baru dikenal lah, itu namanya EVALI. EVALI itu. EVALI, dan kalau udah terjadi seperti itu, ditemukan peradangan pada bronhiolis. Disebut bronchiolitis obliterans. Jadi bronhiolis itu jadi rusak, jadi cabang parunya itu, cabang bronhusnya itu rusak dan terjadi jaringan parut. Napas susah, akhirnya dia melendung. Dan itu ujung-ujungnya mati itu ya? Iya, dan dicari ternyata itu semuanya itu terjadi pada orang vape. Jadi rokok nggak sejahat itu dok? Tidak. Rokok itu dia bukan nggak sejahat itu. Nanti kita akan bandingkan rokok sama itu. Tapi dikurangi efek rokoknya karena tidak ada tar yang masuk. Tidak ada bahan, akan rokok kan ada 7.000 bahan beracun yang masuk segala macam. Dia bahan yang masuk lebih sedikit, tetapi dia merusak bronhioli. Penyakit baru yang muncul gara-gara vape. Sampai sekarang belum ada obatnya. Belum ada. Jadi terjadinya penyakit popcorn lung. Paru yang seperti popcorn. Dok, balik lagi nih dok. Saya cuma penasaran. Orang tadi dokter bilang nge-vape itu gara-gara apa dok sebabnya? Enggak, karena dia merokok itu bahaya. Dia bilang ini tidak berbahaya. Karena dia itu tidak ada tembakaunya. Tadi karena apa? Gengsi atau apa? Ya, itu karena ngerokok pakai vape itu lebih keren. Lebih keren. Lebih mahal. Rasanya macam-macam. Dan
Kalau kalau kamu mejeng di medsos juga lebih keren, Bang. Gua nge-vape begitu. Dan kita Hmm. nggak image kita nggak senegatif rokok. Hmm. Makanya vape itu laku keras. Hmm. Dan ternyata perkembangan terakhir menunjukkan Hmm. efek nikotinnya itu masih tetap. Nah. Dia bisa bikin orang darah tinggi, bisa bikin stroke, bisa bikin serangan jantung, Pokoknya akibat termasuk kanker. akibat nikotin yang umum nih, Dok. Ya, pada waktu dibakar terjadi formalin, Renggi. Formalin terbentuk pada efek pembakaran. Aldehid dan formalin itu yang masuk ke dalam badan itu membuat kanker. Karena formalin terkenal sebagai penyebab kanker, Renggi. Jadi kanker juga meningkat. Nah, kalau efek jangka pendek, mulut kering, jadi bau mulut, gigi jadi gampang karies, gampang bolong, dan terjadi peradangan pada gusi. Peradangan pada gusi. Jadi dia ada masalah dengan mulut. Makanya mulut kering. Orang yang vape itu dianjurkan supaya setelah dia nggak vape, dia mesti kumur-kumur. Supaya itu. Tetapi apa yang masuk ke dalam tuh ternyata merusak bronchioli. Nah, jadi bagian ujung saya dari cuma berpikir gini, Dok. Vape sama nebulizer itu kan sama kata dokter. Yang beda cuma kandungannya kan ya. Ya. Sekarang kalau tadi orang pakai vape karena gengsi, karena mau keren kelihatannya kan. Sekarang kalau kita ganti dengan cairan untuk kandungan nebulizer, kan sehat jadinya, Dok ya. Nge-vape pakai cairan nebulizer. Nebulizer itu adalah obat, Franky. Obat. Jadi untuk orang sakit. Kalau nggak sakit? Ya kagak lah. Kalau nggak sakit dipakai gituan sembuh apa? Ada efek nggak? Buat apaan? Buat keren. Enggak lah, kalau nebulizer gede, Franky. Enggak. Kalau seandainya dibikin cairannya nih, Dok. Enggak. Memang justru masalahnya itu. Masalahnya pada vape adalah gasnya sendiri itu ya, bukan gas uap, gasnya itu sendiri bisa merangsang, meradang, menyebabkan peradangan, menyebabkan perubahan DNA sehingga terjadi kanker. Gasnya itu loh. Nah, isinya ditambahin macam-macam. Nah, yang bisa bermasalah adalah E-asetat tadi, vitamin E-asetat yang ditambahin, itulah yang bikin ngerusak itu bronchiolis itu. Yang terjadi popcorn tadi atau evali. Nah, ditambahin itu dan kadang-kadang juga sama dia ditambahin THC. THC tadi, cannabis tadi. Nah, selain itu ada nikotinnya lebih tinggi. Jadi sebenarnya dia dari efek nikotinnya dia lebih berbahaya dibandingkan rokok. Saya cuma melihat peluang bisnis nih, Dok. Peluang bisnis merokok sehat, nge-vape sehat. Isinya kita ganti dengan cairan obat tapi dikasih. Enggak, tapi tetap aja efek peradangan gara-gara kita masukin asap yang sebenarnya nggak ada gunanya. Oke, jadi artinya poinnya bukan cuma kontennya doang di situ. Tapi yang menyebabkan penyakit memang kontennya. Tapi asapnya itu sendiri yang masuk itu merangsang, menyebabkan peradangan. Jadi pokoknya masukannya nggak normal nih, Dok, tetap ada efeknya gitu, Dok ya. Oh gitu. Tapi kalau kita ngomong gitu pasti ada yang ngamuk, Franky. Karena kenapa? Dulu waktu kita mau memban rokok itu susahnya setengah mati karena alasan segala macam. Pemerintah pada waktu dulu kan susah memban rokok itu. Dia bilang rokok cukainya besar, pajak negara berasal dari rokok dan segala macam, cukai rokok kan. Cukai rokok dinaikin dan segala macam. Ya sampai akhirnya perusahaan rokok ngap-ngapan juga. Akhirnya mulai ke diversifikasi segala macam. Nah, sekarang masuk vape. Nah, ada banyak orang yang kemudian masuk ke dunia itu. Dan tahu ekspor China untuk vape itu tinggi sekali, Franky. Dan ada beberapa negara itu yang justru mengekspor gila-gilaan itu. Nah, mereka kemudian ada beberapa negara, hampir semua negara sekarang udah mulai melarang vape karena dianggapnya berbahaya, Franky. Sehingga kalau kamu lihat peringatan dilarang merokok dan vape. Or vape. Jadi vape juga udah mulai dilarang. Jangan nge-vape di dalam toilet. Itu pesawat udara. Iya. Nah, itu semua udah ada. Karena kenapa? Tapi kalau dibandingin sama rokok, list penyakit dan sebagainya rokok itu masih jauh lebih banyak. Kenapa? Rokok sudah dipakai
ratusan tahun pergi. Sedangkan vape baru belum berapa lama. Artinya listnya belum lengkap itu Dok, Iya, bukan nggak ada. artinya kalau dibilang efek jangka panjang vape, walahu alam kita tidak tahu. Tetapi ada 2 penyakit yang tadi saya bilang yang Udah baru muncul, kedetek gitu. sudah terdeteksi yang sebelumnya nggak pernah ada, adalah EVALI, injury terhadap paru, tapi sampai injury yang nggak bisa balik, permanen. Permanen sampai paru-parunya itu yang disebut tuh popcorn, seperti kayak popcorn, melenting gitu loh. Iya. Nah susahnya buat dokter kalau dia diperiksa ternyata ada kumannya, ada antibiotik. Kalau ada virusnya, ada antivirus. Tapi kalau udah popcorn, Selesai. dokter nyerah. Itu persis seperti PPOK, penyakit paru obstruksi menaun. Nggak berhenti-berhenti, sesak napas, ngik, dan ujungnya meninggal. Itu. Memang belum terlalu banyak yang terjadi, baru mungkin berapa puluh orang yang meninggal gara-gara itu, tapi itu penyakit baru. Itu Buat ya dokter, loh ada penyakit baru, ada pelajaran baru nih buat kita nih. Itu sesuatu yang ya buat mahasiswa kedokteran jadi lebih berat, Franky. Kita belajar lagi yang baru. Penyakit yang nggak pernah ada, dan itu baru terungkap belum lama. Belum terlalu lama. Jadi artinya kan Dok, di sini sesuatu yang kita masukin untuk kesenangan nih Dok ya. Itu kan buat kesenangan kan ya, Iya, rokok itu kan ya, betul. bukan buat keperluan. Kesenangan, 1 buat gengsi dan buat penerimaan, jangan lupa Franky. Kalau saya sih mah nggak mau gengsi Dok, gengsi makan biaya Dok. Enggak, bukan. Orang ngerokok juga pada waktu saya nanya dulu, waktu saya lakukan survei rokok ya, kenapa kamu ngerokok? Oh semua teman saya merokok, kalau saya nggak merokok saya nggak bisa masuk ke dalam grup itu. Penerimaan teman, ingat Franky. Anak-anak itu nurut orang tua. Waktu sekolah SD, dia nurut sama ibu guru. Tapi begitu SMP, SMA, dia nurut sama teman. Jangan lupa, penerimaan grup itu satu hal penting. Makanya yang namanya ada geng-geng anak-anak muda segala macam itu. Penerimaan, bukan sama. Kalau dia bilang, cemen lu, nggak pakai vape lu, miskin lu ya gitu. Nah, ya, seperti itu lebih nyakitin hati Franky buat remaja. Ya jadi artinya kan gini Dok, kalau saya sih nge-ban rokok segala macam bukan urusan kita lah ya. Ya. Itu urusan pemerintah sama banyak pertimbangan juga kan Dok ya. Ya enggak, tapi kos kita masalahnya pajak kita sebagian besar lari ke sana loh Franky. Berapa banyak kesehatan. orang yang jadi stroke, jadi jantung, apa segala macam. Seperti sekarang nih vape kan. Kita kan nggak punya kemampuan kayak gitu, cuman kita sekarang cuma kasih tahu nih. Ini rokok ujung-ujungnya begini. Vape ujung-ujungnya begini. Kalau kita nggak pakai vape, nggak pakai rokok, begini. Artinya mau pilih yang mana kan gitu kan. Iya. Tapi katanya Dok, yang memberikan umur panjang itu bukan dokter Dok. Memang betul, dari yang di atas. Hakim. Hah? Hakim. Oh, hakim. Nggak tahu ceritanya dokter. Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak. Orang sakit-sakitan nih. Dia divonis sama dokternya. Ya, besok kamu 2 bulan lagi meninggal. Dia frustrasi Dok. Dia ngerampok, melukai orang. Ditangkap. Hakim memberikan vonis 12 tahun penjara. Wah, umurnya bertambah Dok. Hakimnya kurang concern. Jadi dibilang, untung ketemu hakim. Kemarin cuma dikasih sama dokter 2 tahun. 2 bulan. Ini sampai 12 tahun katanya nih. Bertambah umur saya Dok. Oke, ya jadi artinya kita kan udah kasih tahu nih. Dokternya udah kasih penjelasan. Nih vape nih. Larinya segini. Hakim, si rokok lebih pendek. Ya Dok ya. Kalau kita sehat nggak ngerokok di lingkungan sehat, kita bisa lebih panjang. Dan satu hal lagi bukan hanya lebih panjang, lebih sedikit keluar duitnya. Ya kan Dok? Kalau kita nggak ngerokok, tapi kita di lingkungan yang vapean, rokokan, kan itu nggak sehat 100% gitu ya. Pasti itu udah macam-macam kena juga.
Kalau kita kena seperti itu ketularan, ya keluar duitnya sama juga, ada gitu, bukannya tinggal tergantung banyak dikitnya kan. Tapi kalau kita istilahnya kita olahraga, nggak ngapa-ngapain, hidupnya nggak di lingkungan seperti itu, bisalah kita ngirit-ngirit Dok ya. Ya, di banyak pemerintahan ya, itu vape dibatasi jenis komponen cairannya, Frankie. Nggak boleh mengandung ini, itu yang diatur. Tapi ada yang sama sekali di-ban sama sekali. Tapi ada efek dari vape. Orang ini nggak pernah merokok, pertama kali dia vape. Karena dianggap vape tidak bahaya, jadi anak makin muda tuh vape. Ini jadi namanya getaway, Frankie. Getaway artinya apa? Penelitian menunjukkan bahwa orang yang sudah mulai vape, ujung-ujungnya nanti ngerokok, ujung-ujungnya alkohol, ujung-ujungnya narkotika. Jadi terbalik. Iya. Yang tadinya kan orang dari rokok ke vape. Itu yang di awal. Nah Sekarang masalahnya dia mulainya diperkenalkan pada remaja. Itu yang terjadi. Dan satu lagi yang sangat ditakutkan orang adalah si vape itu mempengaruhi otak bagian depan. Frontal, dahi di bagian depan. Perkembangan otak itu belum sempurna sebenarnya. Belum sempurna artinya belum sampai ke optimalnya. Sempurnanya itu 25 tahun. Jadi kalau dia kena vape sebelum 25 tahun, ada gangguan otak yang sebelah situ. Untuk kognitif, memutuskan apa segala dan konsentrasi itu terpengaruh. Jadi emang bahaya gitu loh. Jadi tadi ada bahayanya bisa getaway, gerbang untuk penyalahgunaan yang lain. Selain itu buat remaja itu bisa ada gangguan otak, perkembangan otak. Orchard getaway. Iya. Nah selain tadi yang bisa bikin kanker, bisa bikin penyakit popcorn, evali, terus kemudian popcorn. Ya begitulah. Dan nanti meningkatkan juga resiko jantung dan segala macam, stroke dan segala macam. Dokter kan baru pulang dari Singapura tuh. Singapura gimana Dok? Gak Sama ada. vape? Pokoknya rokok kagak ada, vape juga kagak ada. Saya nggak pernah lihat. Mungkin mereka ada di ruang tertentu, saya nggak tahu. Tetapi secara regulasi sudah tidak boleh di tempat sama umum sekali ya. nggak boleh. Rokok masih ada Dok, tapi mereka di Singapura itu rokok dia istilah di taman-taman ataupun apa. Ya artinya dia tapi saya nggak pernah lihat tuh. Oh Dokter Jaya mainnya salah Dok. Hah? kurang jauh mainnya Dok. Masih ada Dok yang ngerokok. Iya. Dan saya yakin vape juga masih ada, cuman artinya sudah ada regulasinya Dok. Ya, regulasi yang mengatur tempat-tempat untuk merokok maupun ngevape dipersempit sama dia. Iya. Gitu ya. Tapi saya sendiri sih sebenarnya mengharapkan itu agar sekarang dihentikan, karena kenapa? Penyakitnya banyak sekali, Frankie. Kalau ada orang ngelihat tuh sampai wah ini efek gara-gara rokok, aduh kita ngeri, Frankie. Bukannya kata Dokter Jaya kalau banyak penyakit jadi makin banyak orang bisa dapat lapangan pekerjaan Dok? Hah? Janganlah. Janganlah. Tumben Dokter Jaya. Enggak bukan apa. Kalau begini, bagaimana kita tuh bisa mencapai Indonesia emas kalau orangnya itu nggak sehat semua, Frankie. Itu nggak bisa lah. Artinya kan gini Dok, boleh kita mikirin kasih lapangan pekerjaan, tapi jangan yang bikin devisa habis gitu ya. Iya. Enggak, tapi maksudnya gini, saya sih begini, di Indonesia juga pengusaha vape banyak tuh anak-anak muda, Frankie. Mereka adalah termasuk orang-orang yang banyak banget. Ya, orang-orang yang tergantung dari itu. Tapi kalau menurut saya sih mestinya ya cobalah mencoba usaha-usaha lain itu yang lebih tidak berbahaya dibandingkan itu. Kita kalau gitu. nginep di hotel aja Dok, kadang-kadang ada stand vape tuh Dok. Emang ada. Di lobi-lobinya gitu Dok. Tapi Kan sekarang gila, pertanyaannya gini, kalau ngerokok tuh nggak boleh kan di bawah sekian, vape ada nggak? Nggak ada. Nah itu salah satu di Amerika tuh yang jadi concern adalah ternyata dia coba nih, ada orang nih coba masuk, gue mau vape, vape buat adik gue, nggak boleh katanya, ada KTP nggak, ada ID nggak, gitu ditanya. Tapi di banyak tempat akhirnya juga nggak juga. Akhirnya artinya apa? Tidak ada pembatasan orang beli vape, seperti pembatasan rokok, Frankie, seperti pembatasan alkohol. Belum seketat itu gitu loh. Karena itu kesannya diberi kesan bahwa itu seolah-olah aman. Ya jadi
Jadi dia punya promosinya dalam tanda kutip menyesatkan nih dok ya? Ya seperti rokok dulu, gagah, bisa jadi koboi kalau ngerokok, nah kan begitu. Ya mungkin belum ada vape merek 234 dok. Ya, tapi sekarang ya udah ada beberapa dokter yang sudah menjalankan fokus untuk melihat efek vape jangka panjang. Mereka ngumpulin bukti sampai sekarang, tulisan-tulisan mulai banyak lagi. Ya walaupun belum lama ya. Lumayan ngeri juga dok ya. Ya. Terus kalau misalkan dokter percaya nggak bahwa suatu ketika ada obatnya terhadap yang popcorn paru tadi dok? Nggak bisa. Itu udah irreversible, Frankie. Dia udah ada jaringan parut pada bronchiolus. Bronchiolusnya tuh di jaringan parut, sama seperti kamu codet begitu, nggak bisa diapa-apain. Oke. Jadi ya nggak mampet. Udah rusak abis lah ya. Jadi kalau orang yang udah sampai ke popcorn gitu, seseknya nggak sembuh-sembuh, Frankie. Kalau asma, sesaknya bisa sembuh dengan obat, tapi kalau dia nggak sembuh karena dia memangnya udah mampet gitu loh. Dan itu memang butuh kadang-kadang mungkin bertahun-tahun untuk sampai situ. Nggak kan kadang-kadang gini, ada beberapa teman saya yang suka nekat dok. Ini kejadian beneran nih dok. Teman saya di luar negeri, saat itu kita tuh masih biasa kan, masih dengan ketakutan yang namanya HIV AIDS. Beberapa teman-teman saya tuh dia bilang, nggak apa-apa katanya, nggak usah takut. Kan nanti masa inkubasinya sekian tahun lagi. Nanti udah sekian tahun lagi ada kok obatnya. Tapi kan ternyata benar. Sekarang AIDS itu udah ada obatnya kan dok? Ya ada, tapi sampai sembuh bener Nggak tahu. masih walau-alam kan. Nah, jadi pertanyaan saya Ada tadi, obatnya sih oke aja, enggak, tapi kalau itu enggak. beda dengan yang ini. Ini udah rusak, udah jadi jaringan parut. Jadi dia nggak bisa kembang kempes. Nggak, maksud saya Kan mau, dia mestinya bolok seperti saluran gitu loh. Ini saluran udah sempit. yang saya mau ngomongin sama dokter Jaya, kalau ada orang berpikiran kayak teman saya yang tadi, jangan coba-coba karena nih dia punya hasilnya beda. Ya. Gitu kan, jangan nanti berpikir sekian tahun lagi pasti nanti ada obatnya nih. Ya beda lah, sesuatu yang sudah rusak nggak akan bisa dibetulin lagi. Gitu ya dok ya? Ya, saya nonton ada beberapa video ya, orang-orang yang sudah dalam kondisi kayak gitu, dia begitu nyesalnya dia dan keluarganya, kenapa dulu nggak tahu gitu bahwa itu bisa bikin efek sampai seperti itu gitu loh. Nah, ada pertanyaan lain dari saya di otak saya nih dok. Asap rokok kan nggak bagus buat yang perokok pasif. Rokok pasif itu juga kan bisa tertular, bukan terkena, bahkan lebih penyakit parah. lebih parah. Vape apakah juga sama punya Tidak. efek seperti tadi? Tidak. Jadi hanya Karena orang dia yang, uapnya itu nggak seperti asap yang beredar kemana-mana, enggak. Dia usapnya cuma ada di sekitar dia doang. jadi rusak buat si orangnya tadi. Oh, jadi kalau kita lihat kerusakannya terisolir lah ya. Ya, lebih terisolir, bukan terisolir sama sekali. Karena nggak terisolir sama sekali, makanya di tempat yang ada smoke detektornya tetap aja nyala, Frank. Iya. Nah, ini dok, jadi artinya kan di sini kan si vape itu mesti kita lebih cari tahu nih dok ya. Problem-problem apa sih yang bakal timbul tuh ya? Iya. Supaya Tapi klaimnya dia benar bahwa dia mengandung lebih sedikit bahan berbahaya dibandingin rokok, iya. Tapi ingat ada satu yang nggak dihilangin sama dia, nikotinnya tuh. Nikotin sama THC tadi. Nikotin. Kadang-kadang ditambahin THC, tapi aldehid, formaldehid yang bikin kanker itu masih ada di situ. Kebakar terbentuk zat itu. Yang vitamin E-nya itu, E-asetat itu yang bikin popcorn. Itu masih ada. Betapapun misalnya diatur-atur rasa ini itu makin banyak rasa yang ditambah itu resikonya juga makin gede. Karena kita tidak tahu efeknya. Lebih banyak kalau dibilang efeknya masing-masing apa sih? Kita tidak tahu karena ini kan barang baru. Ada efek jangka pendek, jangka panjang. Yang jangka pendeknya udah ada, udah keluar nih. Yang dua penyakit baru tadi, tapi efek jangka panjangnya kita nggak tahu. Ya, rokok udah ketahuan karena dia lebih lama dia punya sejarahnya dok. Ya. Jadi dokter Jaya kalau buat pengguna vape anjurannya gimana? Ya stop.
Oh, stop. Stop dia otomatis nanti dia akan Nah. memulihkan diri sendiri. Masih ada kemungkinan memulihkan sendiri, satu. Yang kedua, kalau orang yang jualan vape atau yang terkaitan dengan vape, ya mulailah cari alternatif supaya nanti one day kalau itu tiba-tiba benar-benar blek dilarang sama sekali, jadi seperti narkoba dilarang, ya dia masih bisa Nah, sekarang hidup saya mau gitu, nanya begitu. sama Dokter Jaya, orang kan berhenti ngerokok kan susah. Loh, ini nikotin yang bikin itu. Nah, itu Artinya si sebabnya vape juga sama, begitu juga nih, Dok? Dan satu, beberapa penelitian menunjukkan di dalam vape dikasih nikotinnya lebih banyak daripada. Ya, artinya di sini menghentikan penggunaan vape Susah. sama susahnya sama orang yang berhenti dari rokok. Betul. Nah, itu yang saya mau tanya, Dok. Jadi artinya di sini perlu treatment khusus. Dan satu ya vape kalau yang nikotinnya 0, nggak ada rasa vapenya, orang pasti nggak akan beli lagi, Frankie. Oh. Itu memang sengaja, itu adiktifnya itu dari nikotinnya itu. Jadi memang niatnya memang buat jualan sebanyak-banyaknya ya, bukan buat sekedar gaya-gayaan nih. Iya. Ya itu dari segi pedagang. Makanya sekarang sih yang bertempur ya di atas lah kebijakannya. Kan waktu soal rokok aja juga di kita tuh susah setengah mati untuk bilang bahwa rokok itu sesuatu yang adiktif. Tapi kalau saya ngeliatin ya di sini kayaknya secara jangka panjang ini nggak kurang berbahaya dibanding rokok malah nih, Dok. Iya. Sekarang kan ketahuannya baru 2 karena memang usia penggunaannya baru. Iya, tapi efek dari nikotinnya yang juga makin banyak kadarnya di dalam vape, itu membuat itu juga nggak lebih kurang bahayanya dibandingin rokok. Ya kan kayak gitu jadi akhirnya. Iya. Ya tapi kalau ngomong begini ini termasuk omongan yang mungkin nggak semua orang mau percaya, Frankie. Yang ya itu balik lagi kepada orang yang nyikapinnya gimana gitu kan. Iya. Saya punya keluarga sendiri kadang-kadang udah dibilang adik saya tiap hari kena rokok, bikin kapok. Sementara kakak saya yang paling besar begitu dibilang, "Ini adik ada penyakit, di ultimatum sama dokter umurnya tinggal sekian lagi." Kakak saya bilang, "Itu kan sial si dianya aja," katanya. Coba gitu kan. Nggak semua orang gitu, Dok, bisa percaya. Jadi, Iya. ya kita Itu orang lain loh, berusaha. Frankie. Nah, ini kan masih saudara, adik Enggak. kakak. Ada lagi yang lebih hebat lagi. Salah satu efek merokok itu kan menyebabkan penyakit burger. Burger itu pembuluh darahnya mampet. Kalau mampet di jantung kan serangan jantung. Di otak kan stroke. Nih mampet di kaki. Jadi pembuluh darah ke kaki itu ke jempolnya. Lumpuh. Stop. Jadi jempolnya hitam. Kering. Mengering seperti kayak daun kering itu. Jadi dia pergi ke rumah sakit diamputasi, Frankie. Karena udah nggak bisa dipertahankan. Ya kayak jempol kering gitu. Dipotong lah kakinya. Jempol yang ini, Dok? Jempol kaki. Oh. Dipotong penyakit burger. Kan saya besuk sepupu nih. Dia perokok berat. Saya bilang, tahu nggak apa sebabnya kaki lo gitu? Tahu, ngerokok katanya. Terus tetap ngerokok juga kan? Lo kapok. Ketawa. Begitu jam besuk itu jam besuk kan suster udah nggak keliaran kan. Bentar gua keluar dulu. Dia keluar sembari jingkai gitu ya. Jinjit keluar ngerokok di luar. Nah itu. Itu balik lagi pada orang ya kan, Dok. Terserah dia deh. Saya pikir-pikir, dia itu nggak punya pikiran mau seluruh jarinya hilang. Tapi bener, Frankie, itu ketagihannya tuh luar biasa. Orang bilang, kalau nggak ngerokok mulut asem katanya. Nah, itu. Nggak semua orang takut dengan ancaman kematiannya, Dok. Beneran. Iya, maksudnya saya bukan cuma pengalaman orang lain dia jadi kanker lu gara-gara ngerokok. Nggak bakal, orang dia sendiri kanker juga masih tetap aja. Ya Dia udah, umur gua udah sendiri. pendek, biarin aja gua nikmati katanya. Oh, ngapa coba. Kan ada yang ngomong gini, ngudut pae ente ngudut pae. Apa? Ngudut pae ente ngudut pae. Tahu kan, Dok? Iya. Ngerokok mati, nggak ngerokok juga mati. Jadi milih yang mana? Ya ngerokok. Ya saya ada pilih nggak ngerokok.
Karena bukan soal itunya, kalau mati itu udah mutlak. Tapi masalahnya sebelum matinya itu, Dok, kita usahakan jangan sengsara gitu kan. Enggak, tapi satu Frankie, itu harus dididik dari kecil Frankie. Anak saya nggak ada yang ngerokok satupun. Anak saya 2 laki. Begitu masuk, Mungkin yang perempuan ngerokok, Dok. saya bilang, pokoknya kamu lihat papa aja nggak ngerokok. Kalau sampai kamu ngerokok, papa nggak marah. Modalin ya, Dok ya. Saya modalin satu bungkus. Kamu gayem itu. Gayem. Kamu kunyah, kamu telan. Mabok-mabok deh saya bilang. Dilaporin ke kepolisian, Dok. KDRT. KDRT. Gak berani dia banget. Soalnya saya udah pernah nyoba juga Frankie. Saya nggak bilang gitu. Nyoba gitu rasanya mana Ini enak, batuk-batuk. Ini anak dokter Jaya kalau nggak denger sama ngomongin komentarnya, Dok. Apa? Tuh papa juga pernah, gue juga pernah katanya. Enggak, tapi masalahnya kalau anak saya parah Frankie. Dua laki-laki itu dikanisius. Ketahuan ngerokok bisa dikeluarin Frankie. Kalau ketahuan. Iya, kalau ketahuan. Ini kan nggak ketahuan judulnya, Dok. Ya sama aja maling. Jadi maling kalau nggak ketahuan nggak apa-apa. Iya, jadi kan gitu. Enggak, tapi itu ada statement kita bikin pernyataan. Jadi kalau ketahuan ngerokok dikeluarin dari sekolah. Dia bilang jangan sampai konyol gara-gara ngerokok lo keluar. Iya. Susah masuknya. Udah masuknya susah dikeluarin gara-gara rokok kan konyol. Gampang keluarnya. Tapi yang ribet begitu saya masuk sekolah negeri, aduh, yang ngerokoknya uncountable. Ya, biasa masa juga begitu sih, yang ngerokok juga banyak ya. Pokoknya kenakalan itu kalau di swasta itu nggak muncul, Dok. Munculnya nggak kelihatan. Ya, bukan berarti nggak ada kenakalan, ada tapi nggak muncul. Lalu ke negeri itu sangat transparan, Dok. Enggak, tapi nasibnya beda Frankie. Bagi sekarang nih sih umur kan udah 60-an nih. Saban kali reuni ngeliatin tuh yang orang kenceng rokoknya tuh. Saya mah 22 tahun, Dok. Enggak, yang sesama 22 tahun. Yang merokok dari sejak SMA, SMP, SMA. Penampilannya beda Frankie. Udah sakit-sakitan aja. Iya, betul. Ya. Whatever lah, tapi itu kan kohort kan. Penelitian kohort jangan panjang. Kita lihat lo udah jadi begitu, jadi udah ada jantung, gue jantung nih, gue apa gitu. Jadi dia lebih banyak penyakitnya Nanti gitu. tinggal kita lihat yang komen, Dok. Nah, biasanya kalau yang komen masalah rokok itu cukup cukup terbuka. Ya. Ini komen terhadap vape bagaimana? Gitu. Tapi vape sih memang menarik, bentuknya bagus lagi. Bentuknya. Iya, saya cuma berpikir artinya otak saya tetap berpikir artinya pertama mengganti vape itu isinya dengan obat, ya supaya jadi lebih sehat. Bisa. Tapi obat itu dimakan kalau orangnya sakit, Frankie. Vape itu buat seneng-seneng, itu nggak bisa disatuin lah. Tapi paling nggak mengurangi, Dok, gitu. Oke, Dok. Jadi untuk si vape ini nanti bisa Dokter Jaya bantu kasih perbandingan, Dok, ya? Ya. Sama si rokok. Iya. Karena kalau kita bahas ini kayaknya panjang nih, Dok. Iya. Rokok sama vape. Kalau perlu, Dok, nanti kita cari orang yang ngerokok argumentasi gimana, orang yang nge-vape gimana. Nanti kalau ada volunteer, Dok, ya, boleh kita ajak ya, Dok, ya. Iya. Oke. Ada yang utamain, Dok? Iya. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!